Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera. Ya, apa kabar kalian hari ini? Ya, semoga kita diberi kesehatan ya dan kesenangan di dalam hari-hari ini. Oke, mungkin ini pertemuan kita yang ke-14 ya. Mungkin ini tidak sesuai jadwal karena memang pertemuan ini akan saya padatkan ya. Jadi di pertemuan 15 ada sekali lagi saya mengajarkan untuk software juga untuk membuat grafik ya. Pada kali ini kita akan belajar ini satu program ya, program software dari komputer yang untuk membantu kalian mengerjakan persoalan optimasi ya, baik itu linear maupun non-linear yang namanya Lingo. Jadi capaian pembelajaran ya pada pertemuan kali ini, yang pertama saya akan mengenalkan apa itu software Lingo, yang kedua cara install Lingo, 3 pengoperasian Lingo, 4 penyelesaian fungsi optimasi, dan kita akan lanjut ke pendahuluannya. Yang pertama pendahuluan mengenai Lingo. Jadi secara pengertian Lingo adalah alat komprehensif yang dirancang untuk membuat pembangunan dan penyelesaian model pengoptimalan ya, baik itu linear, non-linear ya, konvex ya, konkav ya, global maksimum, global minimum ya, kuadrat, kuadratis, kerucut, orde kedua, semi tertentu, stokastik, dan integer yang notabene lebih cepat, lebih mudah, dan lebih efisien. Jadi Lingo menyediakan paket yang sepenuhnya terintegrasi yang mencakup bahasa yang kuat ya, untuk mengekspresikan model pengoptimalan lingkungan fitur lengkap untuk pembangunan dan mengedit masalah, dan satu set pemecahan wheel yang cepat ya. Jadi Lingo ini termasuk pemrograman dengan penggunaan bahasa pemrograman R ya. Jadi dia sangat cepat ya dalam memecahkan persoalan optimasi ya. Itu dalam hitungan detik saja. Tahapan-tahapan install Lingo ya. Jadi pada tahapan install Lingo, jadi yang pertama untuk penginstalan Lingo ya, kita harus mengikuti peraturan ini ya. Pengaturan yang dimana kita mematikan internet ya. Kemudian kita matikan yang namanya real time ya. Ini ada real time dari Windows Security ya. Matikan internet, kemudian kita matikan yang namanya real time protection ya. Ini untuk Windows 10 dan lain sebagainya. Ya. Oke, setelah itu kita run administrator ya. Kita ekstrak dulu ya. Setelah kita ekstrak ya softwarenya, kemudian di sini ada crack ya. Kita run administrator dulu ya. Kemudian kita tunggu sebentar ya. Kita klik next. Kemudian I accept ya, next juga ya. Ini tempat penyimpanan foldernya. Next ya, next. Dan ini pemasangannya, installnya, dan kemudian finish ya. Jadi ini ada petunjuknya. Ini copy untuk cracknya, untuk usernya ya. Kita masuk ke filenya, file kita buka open file, kemudian kita masuk ke Lingonya, kita open file location, kemudian kita paste Lingo cracknya di sana, kemudian kita run administrator ya. Kemudian akan muncul CMD seperti itu ya. Ya, kemudian kita tekan close ya, kemudian kita run administrator lagi ya. Kita masuk ke Lingonya, kemudian yang tadi kalian pastekan user tadi ya, apa serial numbernya ke dalam Lingo tadi ya. Ya, kita pastekan, kemudian kita tekan OK ya. Kemudian Lingo sudah berfungsi ya. Jadi sudah seperti ini ya. Oke, kemudian cara melihatnya kita lihat di about lognya ya. Ini sudah jelas dilihat lisensi Lingonya ya, maka Lingo sudah siap dioperasikan. Yang pertama kita bisa melihat tampilan pertama worksheet Lingonya ya. Jadi Lingo ini berisikan komen ya, atau sintak-sintak komen ya, yang dimana kita menuliskan ya
tuliskan sintak komen di worksheet putihnya, di layar putih ini kita tuliskan ya. Sebagai contoh ya, saya akan memasukkan yang namanya, sini kita mempunyai fungsi persamaan optimasi. Jadi fungsi persamaan optimasi ini kita mempunyai fungsi dengan persamaan ya. Kita maksimasi ya, tujuannya maksimasi ya dengan 3x1 ditambah 5x2 ya. Kemudian ya subjek itu yang dimana kita ada constraint-nya, yang dimana x1 harus lebih kecil atau sama dengan 4 ya. 2x2 harus lebih kecil sama dengan 12. Kemudian 3x1 ditambah 2x2 harus lebih kecil sama dengan 18. Kemudian x1 harus lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian x2 harus lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi setelah kita punya fungsi persamaannya ya, kita tinggal masukkan ke Linggo saja ya. Biar saya kasih contohnya. Ya, saya buka dulu Linggonya. Ya, setelah seperti ini ya, kita tinggal ketikkan saja. Yang tadi kan fungsinya adalah maksimasi ya. Kita ketik max ya, kemudian tadi untuk lebih ya kita tuliskan di bawahnya saja. Ya, 3x1 berarti 3x1 ditambah ya, bisa garis spasi. Tambah tidak usah spasi ya, ditambah dengan 5x2 ya. Oke ya, ini kemudian ya kita ketik ya subjek to ya. Subjek ya. Subjek to kemudian ya subjek to ya, kita tuliskan kembali ya, yang dimana x1 ya itu harus lebih kecil sama dengan 4 ya. Kemudian kita ketik lagi 2x2 ya. 2x2 ya harus lebih kecil sama dengan berapa tadi? Harus lebih kecil sama dengan 12. Kemudian ada 3x1 ya. 3x1 ya harus 3x1 ditambah 2x2 ya. Kemudian harus lebih kecil ya, sama dengan 18. Kemudian x1 ya, x1 harus lebih besar ya, sama dengan 0 ya. Kemudian yang ya x2 ya harus lebih besar sama dengan 0 juga ya. Untuk mengakhiri untuk membuat untuk memecahkan masalah ya, atau untuk merannya, kita harus menggunakan perintah n ya, jadi ini n ya, maka dia sudah n ya. Maka sintak ini sudah jadi ya, maka format komen ini sudah jadi. Kemudian kalian ketik ini yang solve ya, sebuah busur yang ada panahnya ya, solve ini. Kemudian kalian klik saja ya. Oke. Ya, the model ya using classic Lindo syntax ya, kita ya saja. Kemudian ya, dia ini akan menampilkan totalnya 2 ya, itu menandakan 2 variabel ya. Kemudian objektifnya adalah 36 ya. Kemudian visible-nya 0 ya, iterasinya 1 ya, berarti dia hanya menggunakan sekali iterasi ya, karena persamaannya sederhana. Kemudian ya, ini untuk lebih lengkapnya ya, kita bisa lihat di tabel ini ya. Jadi didapatkan bahwa x1-nya adalah 2 dan x2-nya adalah 6 ya. Jadi cara mencari objektif value-nya bagaimana ya? Ya gampang saja. Yang pertama ya, kita masukkan saja misalnya 3 tadi, kita masukkan persamaannya ya. 3 dikali berapa tadi? 3x1 kan? Berarti x1-nya tuh kita ganti 6 ya. Saya buat seperti ini, 6. Bentar ya, kita ngomong lagi soalnya. 3x1 ditambah 5x2 ya, berarti kita tambah ya. Kita tambah 5x2 ya. 5x2. Yes. X2 tadi 6 ya. Oh, berarti ini salah ya. 6. Ini berarti 2 ya. Ya.
tinggal kita tambahkan saja ya. 3 dikali 2 6 ya. 5 dikali 6 30, berarti hasilnya adalah 36. Ya, maka ini objective value-nya adalah 36 ya. Ya kira-kira seperti itu ya untuk menyelesaikan persamaan linggo ya. Mungkin karena persamaannya sederhana, makanya dia hanya sekali iterasi ya. Ya kalian bisa mungkin mencoba mengeksplorasi ya persamaan-persamaan ya. Persamaan yang kalian jumpai misalnya untuk dalam pembuatan persamaan ya. Kalian bisa coba-coba di linggo ini ya. Jadi kalian bisa mencoba berbagai persamaan fungsi dari linear, non-linear, kuadratik, integer, dan lain sebagainya. Ya, jadi dengan mencoba-coba kalian akan bisa lebih memahami mengenai ya konsep optimasi ya. Kalau kalian ingin menyimpan ini, ya pertama kalian hanya pilih save ya, save as ya. Kemudian ya dia akan masuk ke dimana kalian menyimpannya ya. Kalian bisa simpan dimanapun ya. Kemudian apabila kalian ingin mengcopy ya, kalian bisa mengcopy seperti ini ya. Mengcopy seperti ini ya. Kemudian misalnya kalian copy-nya di notepad ya, notepad kosong ya. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Jadi kalian juga bisa meletakkan ini di laporan dan lain sebagainya ya. Kira-kira seperti itu ya untuk pengenalan program Linggo ya. Saya rasa mungkin kalian bisa mencobanya sendiri ya. Jadi kalian sering berlatih, dengan sering berlatih maka kalian akan semakin mahir di bidang optimasi atau di bidang riset operasi. Oke, saya rasa cukup ya pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Ya, saya akan mengenalkan lagi software untuk membantu pada pertemuan selanjutnya ya. Ya, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran kalian malam hari ini. Ya, saya ucapkan selamat malam ya. Selamat beristirahat ya. Semoga di UAS nanti ya kalian bisa mendapatkan nilai yang bagus. Oke, selamat malam. Terima kasih.